orangnya yang hari ini bisa mengumpulkan jabatan segitu banyaknya, yang bisa mengumpulkan harta triliunan? Bukan itu, Bung, pertanyaannya. Pertanyaannya yang tepat adalah, kalau mereka hari ini bisa berkuasa, kalau mereka hari ini bisa mengumpulkan triliunan rupiah, pertanyaannya adalah 5-10 tahun yang lalu mereka mengerjakan apa? Itu yang harus kamu dengar jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Kita mulai dari dalil yang pertama. Ada pepatah Arab mengatakan, seorang anak Adam dilahirkan dalam keadaan menangis, dan orang di sekitarnya menyambutnya dengan tertawa karena bahagia. Maka buatlah di ujung kematianmu, tatkala orang lain menangisi kepergianmu, hanya engkau yang bisa tertawa bahagia. Untuk bisa tertawa bahagia di ujung maut, kesimpulannya adalah orang harus mampu bermanfaat buat orang lain. Itu dalil pertamanya. Dalil keduanya, ada sebuah pepatah, kalau kamu pengen hidup 1 hari, tanamlah sayur. Kalau kamu ingin hidup 10 hari, tanamlah otot. Tapi kalau kamu pengen hidup 10 tahun lagi, tanamlah modal. Dan ingat, kalau kamu pengen hidup 1000 tahun lagi, tanamlah pikiran. Malam hari ini, dalil kedua ini mengajari kita bahwa hidup tidak bisa diteruskan tanpa menjawab sebuah pilihan. Menjawab sebuah pilihan. Kamu mau tanam sayur, mau tanam otot, tanam modal, atau tanam pikiran? Maka pilihan malam hari ini menurut saya yang harus direkomendasi bersama-sama adalah menanam modal dan menanam pikiran, biar bisa hidup 10 tahun lagi dan 1000 tahun lagi. Karena kalau orang menanam modal, tumbuhnya adalah untung. Kalau orang menanam pikiran, tumbuhnya adalah amal kesolehan. Kalau ini digabung, namanya adalah tindakan revolusioner. Kawan-kawan sekalian yang sangat saya hormati, hari ini Indonesia adalah bangsa dan negeri yang saya kenal, adalah negeri yang jauh dari tingkat kemajuan yang eksploitatif. Tapi negeri ini jalan di tempat. Hampir 80 tahun Indonesia merdeka, yang terjadi adalah ekonomi berjalan tidak pada rel yang semestinya, alias Indonesia tidak pernah maju karena persoalan 10 hal. Kalau riset teman-teman LIPI kita amini, yang terjadi adalah Indonesia tidak bisa maju karena faktornya ada 10 faktor yang membuat Indonesia selalu terpuruk dan gagal berkompetisi dengan bangsa yang lain. Apa saja itu? Sebelum kita masuk kepada tema yang paling pokok, ini perlu kita bahas sebagai sebuah permakluman. Untuk apa? Untuk menyusun arus balik tindakan, biar di kemudian hari hal ini tidak kita maklumi sebagai sebuah kewajaran, tapi sebagai sebuah kebusukan yang harus kita buang. Karena apa? Karena Indonesia tidak punya industri unggulan. Yang kedua, karena Indonesia tidak pernah punya kebesaran dalam mengekspor. Kecil terus hitung-hitungannya. Yang ketiga, SDM-nya lulusan dari sekolah yang hanya fase 9 tahun. Kalau nggak lulus SMP, SD. Itu mayoritas penghuni SDM-nya. Dan Indonesia termasuk negeri yang sangat buruk dalam mengolah sumber daya alam. Yang berikutnya, karena Indonesia tidak punya jumlah seorang entrepreneur yang melebihi kuota normal. Ingat,
bangsa yang besar di negeri seberang di dunia adalah sebuah negara yang warganya jumlah entrepreneurship-nya itu lebih dari 10%. Amerika 12%, Jepang 7%, Singapura 5%, Malaysia 4%, Indonesia tidak lebih dari 3%, alias minus, di atas 2, di bawah 2,5. Maka yang terjadi pengangguran terlalu besar dan jumlah resapan pekerjaan hanya dikerjakan oleh golongan-golongan tertentu. Kalau hal ini mau kita dorong sampai batas tahun yang tidak pasti, maka artinya Indonesia melaju dengan mendorong gerobak, bukan gerobak perubahan, tapi gerobak yang berhenti di tengah jalan. Maka artinya menurut saya malam hari ini adalah malam yang sebaiknya menjadi refleksi kita bersama-sama, supaya di kemudian hari anak-anak muda ini tidak lagi mengeteng-ngeteng ijazah, mengeteng-ngeteng surat lamaran, tapi dia berani persis seperti yang ditekkan oleh sebuah hadis. Seandainya ada orang mau masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar, lalu mengikatnya dan memanggulnya di atas pundak dan dijualnya ke pasar, hal itu sebaik-baik yang kamu kerjakan untuk menutupi kehormatanmu daripada engkau menjadi seorang peminta-minta. Menurut saya, peminta-minta itu nggak cuma meminta material, meminta sesuatu yang kelihatan, tetapi meminta jabatan, kursi pekerjaan, dan meminta apapun itu adalah sebaik-baik tindakan, adalah lebih baik tidak melakukan itu dan mengerjakan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Loh, terus kemudian yang jadi karyawan siapa? Biar orang lain yang jadi karyawan, jangan kita. Nah, menurut saya arus baliknya kita harus menyusun itu. Maka artinya berubah atau tidak itu tidak lagi menjadi sebuah debatable bagi kita bersama, tapi perubahan itu sudah harus menjadi pilihan bagi masing-masing orang. Tidak lagi bisa ditunda, jangan lagi menunggu besok atau lusa, tapi hari ini harus berubah. Karena apa? Karena sepahit apapun kegagalan kamu di hari yang kemarin atau hari ini, esok hari adalah harapan baru buat orang-orang yang mau berubah. Titik jawaban saya. Saya ulang, karena apa? Karena kegagalan sepahit apapun takdirmu di hari kemarin atau hari ini, esok hari adalah harapan baru buat orang-orang yang mau berubah. Titik. Nek mau ditambahi, bersyukur. Artinya apa? Artinya udah nggak ada lagi, bro, sis, kita mau main-main, iseng-iseng berhadiah, menghabiskan waktu, nyampah setiap hari, mengelola produktivitas dengan seenaknya. Udah nggak bisa lagi kita ini. Udah terlalu ketinggalan jauh sama banyak orang. Coba kalau kita hitung ya, nggak usah jauh-jauh. 1 tahun yang lalu, Saudara Ahmad Zaki, kalau kalian pasti kenal, karena kalian adalah generasi yang masuk dalam mayoritas kebiasaan. Kenapa anak muda Indonesia sangat sedikit yang bisa hibrida, yang bisa unggul? Karena salah satu kebiasaannya hanya menjadi pengikut. Yang kedua adalah hanya memiliki kebiasaan belanja, kebiasaan konsumtif. Ahmad Zaki mengundurkan diri dari pendiri dan CEO-nya Bukalapak dengan di akhir dia jumpa pers, ada seorang wartawan yang tanya, kamu mengundurkan diri itu karena uangmu sudah banyak atau karena benar kamu pengen menisbatkan diri dalam kerja sosial? Jawaban dia sambil dibisikin begitu, kalau boleh tahu, Zak, berapa aset harta kekayaan kamu sekarang ini? Dia jawab berapa? 1,8 triliun. Masya Allah, iku Zaki, mas, nggak sempat tidur 8 jam dalam 24 jam yang sudah punya uang 1,8 triliun. Lan jenengan, saya, kita semua ini duwe opo gitu.
Orang tua bukan siapa-siapa, saudara bukan siapa-siapa, kamu juga bukan siapa-siapa. Di belakang tidak ada warisan tanah berjibun-jibun, di samping kiri nggak ada warisan rumah, di samping kanan nggak punya sepeser apapun atas nama tabungan. Lah kok mengelola hidup setiap hari waktunya hanya habis untuk memproduksi hal-hal yang penuh kesia-siaan. Apa anak muda seperti itu? Yang sebetulnya kalau boleh kita bilang, siapa sih anak muda itu? Anak muda adalah anak yang mempunyai 100% energi untuk merubah dunia. Itu kalau pakai katanya Bung Karno. Maka kata Bung Karno, berilah aku 1000 pemuda, berilah aku 1000 orang tua, akan aku cabut Merapi dari akarnya. Tapi cukup kamu beri aku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Tapi kalau tindakan kita nggak mencerminkan ini, jangankan mengguncang dunia, goncang kasurmu dewe ra kuat, Mas. Kok goncang kasurmu dewe, goncang dompetmu dewe itu nggak kuat kita ini. Kalau ini mau kita terus-teruskan, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Maka menurut saya, hari ini adalah refleksi arus balik yang harus kita bangun bersama-sama. Tidak ada lagi pilihan waktu. Tidak usah menunggu esok atau lusa. Hari ini harus berubah. Dari mana? Nah, ini pertanyaannya. Kalau boleh saya bilang, bahwa kalau yang kamu sebut orang hebat adalah orang semacam kayak satu, Ustadz Adi Hidayat, atau yang kedua Atta Halilintar, atau yang ketiga Sandiaga Uno, atau yang keempat Abu Rizal Bakri, atau yang kelima Buya Syafi'i Ma'arif, atau siapapun orangnya yang hari ini bisa mengumpulkan jabatan segitu banyaknya, yang bisa mengumpulkan harta triliunan. Bukan itu Bung pertanyaannya. Pertanyaannya yang tepat adalah, kalau mereka hari ini bisa berkuasa, kalau mereka hari ini bisa mengumpulkan triliunan rupiah, pertanyaannya adalah 5-10 tahun yang lalu mereka mengerjakan apa? Itu yang harus kamu dengar jawabannya. Kalau ada papan tulis yang bisa saya untuk nguret-nguret, saya nggak akan lama bicara. Mudah-mudahan nggak ada guyonnya, serius kabeh. Nanti saya akan jelaskan yang lebih rinci, tapi kalau nggak apa-apa. Maka artinya apa yang mereka kerjakan 5-10 tahun yang lalu menjadi catatan kita bersama. Minimal kita copy itu, dan esok jangan menunggu lagi, kita sama-sama mengerjakan hal yang sama. Dan mudah-mudahan kalau yang kita kerjakan sama, maka minimal hasilnya kalau berbeda itu tidak jauh. Lantas apa yang mereka kerjakan? Maka jawabannya setelah saya teliti, minimal ada 5 yang mereka kerjakan. Apa itu? Pertama, mereka memiliki impian. Tidak seperti kita yang hanya pandai bermimpi. Menjelang tidur kita berdoa, tapi hanya untuk sekedar menikmati mimpi di alam sadar. Tatkala bangun, bukannya membangun impian itu untuk terwujud, tapi kamu justru mengenang alangkah indahnya mimpiku malam ini. Itu perbedaannya. Sekali lagi, mereka dituntun oleh impiannya itu. Nah, hari ini anak-anak muda yang punya mimpi-mimpi besar itu sangat tipis dan sangat kecil. Kalau toh pun ada di Indonesia, volumenya tidaklah begitu banyak. Hari ini malam punya teman-teman semuanya adalah malam yang sangat liberatif menurut saya. Malam yang super keren menurut saya. Karena apa? Tatkala mendorong truk yang mogok dikerjakan dengan satu tangan, insya Allah ceklek poklek kakinya.
Tapi kalau anak muda jumlahnya 1.000 orang, sekota gede bersama-sama mengulurkan tangan bersama-sama, jangankan 1 truk yang kalian dorong, 100 truk kalian jungkir balikan, itu pasti kalian bisa. Karena apa? Karena variabel terbesar yang dimiliki oleh umat Islam adalah berjamaah. Sayangnya konteks berjamaah ini sampai sekarang tidak menjadi impian ekonomi, tidak menjadi impian politik, tidak menjadi impian sosial, tapi hanya sekedar simbol yang dinikmati oleh segelintir orang, bahwa kelompokku paling besar, bahwa kelompokku paling bisa berdaulat, bahwa kelompokku yang paling bisa berbuat banyak. Minus kontribusinya buat pergolakan negeri dan bumi pertiwi ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang kedua, karena anak muda itu memiliki nyali perjuangan yang melompat-lompat setiap detiknya. Gila habis nih. Kalau kalian baca review agak jauh dari sejarah orang-orang besar, saya kasih tahu sedikit satu saja. William Tanuwijaya katakan, tatkala di tahun 2008 hanya menjadi seorang drop outan dari Bina Nusantara. Kemudian dia kerja menjadi buruh warnet di Jatinegara. Pegawainya 2 orang, dia sip yang kedua. Melototin komputer untuk ngelayanin seorang konsumen persewaan di warnet. Terus dia mendengar bahwa di luar negeri, di ujung sana, ada perkembangan teknologi untuk dijadikan semacam kayak toko. Maka dia galilah ilmu itu, gagasan itu dia kembangin di warnet itu. Sinambi dia kerja menjadi karyawan warnet, dia terus mengolah insting, feeling, nyali untuk bertarung, mimpi besar jadiin satu, kerjakan setiap hari. Yang terjadi apa? Yang terjadi di 2008, dia bisa membuat proposal namanya Tokopedia. Kalian tahu kemudian Tokopedia adalah pelopor pertama yang bisa membesar startup di Indonesia. Tidak nyampe 3 tahun saudara Jack Ma membeli 18, kalau tidak salah 18 sahamnya senilai sekitar 18 triliun pada waktu itu. Masya Allah, dengan revolusi tindakan mau berubah 2 faktor saja, mimpi dan nyali berjuang yang gila-gilaan, dia bisa mengkuruskan peluang teknologi menjadi keuntungan yang super dahsyat besarnya rupiahnya itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah anak muda yang mampu memiliki kecakapan literasi. Sukses. Saya tidak tahu bahasa kawan-kawan semuanya apa. Kaya. Apalagi makmur katakan. Apalagi. Ini pasti punya komponen. Kita mau ke sini harus tahu komponennya apa. Komponennya orang untuk sukses, kaya, makmur itu pasti tidak jauh dari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kamu tidak punya 1, 2, 3, 4, 5 ini, jangan pernah bermimpi bahwa esok hari kamu akan dapat pendapatan 10 juta, 15 juta, 50 juta, prek omong kosong itu. Menurut saya, memulai perubahan itu harus diawali dari 1, 2, ini adalah yang ketiga. Memiliki kecakapan literasi. Yang pertama adalah cakap membaca, yang kedua adalah cakap menghitung, yang ketiga adalah cakap teknologi, yang keempat adalah cakap mewicarakan ucapan yang benar kepada orang lain. Yang terakhir apa? Life skill. Life skill. Kecakapan hidup. Apa itu? Tentang bagaimana mengelola stres, tentang bagaimana bersosialisasi dengan orang lain, tentang bagaimana kalau punya konflik diselesaikan masalahnya, dan lain sebagainya. Membaca, bukan cuman hitung-hitungan belajar mengeja. Kalau cuman sekedar
mentoring bisnis. Anak TK juga bisa. Itu bukan membaca, itu namanya mengeja. Kalau membaca apa? Membaca adalah menyiapkan tatanan dunia baru di masa depan. Kita mau posisinya jadi apa? Apa yang harus kita kerjakan kalau kita pengen seperti itu? Dari mana kita memulai? Itu namanya membaca. Menghitung juga sama. Bukan menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Anak TK bisa mengerjakan. Tapi menghitung 5 tahun pendapatan saya di passive income minimal 10 miliar. Bagaimana caranya? Tuh, berhitung itu. Anak muda harus seperti itu. Kalau cuma 1 tambah 1, itu namanya hafalan. Tapi kalau namanya menghitung yang benar adalah menghitung yang memiliki dampak visioner terhadap nasib sejarah yang akan kita kerjakan di kemudian hari, itu akan terjawab. Itu namanya berhitung. Teknologi kalian lebih kental, lebih pintar dari saya. Karena apa? Karena tiada hari tanganmu tanpa bercerai dengan yang namanya HP. HP ini menurut saya juga goblok-goblok, bodoh-bodoh, menyenangkan itu. Saya kasih footnote sedikit. Saya ini mengawali YouTuber itu hanya gara-gara seorang anak saya yang nomor 3 itu ngece, membuli. Ayah ya apa pembicara gak keren blas. Apa masalahnya? Sekarang semua pembicara itu ya harus punya YouTube. Ayah YouTube aja nggak tahu. Wih, apa YouTube ini? Terus kasih tahulah saya YouTube itu. Wah, ayah iso. Tidak lama kemudian, setengah jam, saya terus pegang kayak mbaknya tadi itu. Beli harganya, masih ingat saya 25 tripod itu, terus ngomong dhewe kayak wong edan, tak rekam, tak masukin YouTube, tak rekam, tak masukin YouTube, tak rekam, tak masukin YouTube. Di hari ini udah angka 3 tahun. Begitu susahnya jadi seorang YouTuber itu. Hari ini subscribe saya itu tidak melampaui 1230. Itu udah podcast sama Pak Busro Mukodas, udah podcast sama beberapa penyanyi terkenal, nggak bisa melebihi dari itu. Merasakan nikmatnya jadi YouTuber karena bisa merangkai kata, mengucap kalimat, dan di-share kepada banyak orang, terus kemudian diapresiasi. Oh, kalau kalian ngelihat timbal baliknya, gila Saya gara-gara YouTube yang hanya salam perawanan, salam perubahan, menggaji di Indonesia, bla 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 bla, sampai ke Brunei Darussalam saya. Hanya gara-gara itu. Gara-gara YouTube juga, diundang wali kota Batam. 2 hari di sana 17 juta saya. Di Brunei puluhan juta itu, saya pulang itu. Jadi artinya, subhanallah, kalau dibayangkan sama orang bahwa YouTube itu keluarannya hanya dari AdSense, wah, sempit kamu hidup kamu ini. Jadi YouTube itu bisa mendatangkan rupiah itu dari banyak jalan. Dan itu berawal dari kepintaran kalian cakap teknologi. Maka jangan sekali-kali lagi kamu gunakan HP-mu ini untuk hanya sekedar kesia-siaan dan publikasi-publikasi yang baunya hanya sampah. Belajarlah minimal, sekali lagi minimal, Facebooker lah. Saya lupa membawakan contoh buku. Kalau kalian ada yang berteman sama saya di Facebook, tidak ada satupun poin saya itu nyampah. Beberapa kali setelah almarhum istri saya meninggal, saya sempat menulis beberapa unek-unek batin ini. Saya tulis semua itu. Akhirnya di ujung waktu ada penerbit yang datang, Pak, tak beli nih itu. Di ujung waktu kemudian ada penerbit, Pak, buatin saya seperti ini. Masya Allah, minimal Facebooker itu. Gila gila. Luar biasa nih teknologi ini. Footnote-nya itu. Yang keempat adalah belajar konstruk wicara minimal. Kalau punya gagasan, kui dibagi ke orang lain, di rumah ini penak. Terserah apa artinya ini teman-teman semua. Tapi menurut saya entengnya seperti itu. Bisa ngomong sama teman sendiri, ngomong sama orang tua, ngomong sama komunitas. Yang kamu bicarakan itu pesannya kecekel teman. Wis titik. Kamu bisa lebih keren dari saya karena saya teori-teori ngomongnya itu teori-teori jadul. Tapi kalau kalian sekarang, aduh kalau ngomong enak banget, renyah, kemeripik, kalau saya menilai,
Kita nggak bisa, udah tua-tua begini. Kalian lebih pintar dalam hal itu. Dan yang terakhir adalah kalian mulailah kerjakan kecakapan life skill itu. Jangan sampai ditunda-tunda. Cukupkan prasyarat kamu. Kalau kamu pengen berubah, maka kerjakan 5 hal ini. 1, 2, 3. Yang keempat apa? Tidak ada satupun orang besar. Orang besar adalah orang yang mampu membuat orang lain itu berubah. Itu orang besar. Sekali lagi, orang besar bukan orang yang di rumahnya punya tabungan miliaran, punya rumah bertingkat-tingkat, punya mobil berkeren-keren mereknya. Orang besar adalah orang yang mampu mengajak orang lain untuk berubah dan memberontak. Itu namanya orang besar. Dan menurut saya, nomor 4 ini adalah kecakapan tentang itu. Kecakapan leadership. Dan kalian ada pada komunitas yang benar, adalah masyarakat penggerak aktivitas kegiatan masjid. Dari salah satunya adalah kumpulan anak-anak muda musola dan masjid. Itu sudah pas. Kalau kakimu sudah kuliah, tidak mungkin kaki kuliahmu itu doang yang bisa mengantarkan kamu jadi orang besar. Prek, Mas. Kuliah di Indonesia itu hanya diajari jadi pegawai. Orientasinya itu kerja sama perusahaan. Makanya nggak usah bingung, nggak usah kaget kalau lulusan sarjana itu pelongak-pelongok, bingung, hanya ngeteng-ngeteng ijazah untuk bekerja. Memang itu kapasitas dia. Bukan salah orangnya, tapi salah kurikulum basic di lembaga pendidikannya. Terus piye? Ya sudah, maklumi saja. Tapi jangan kamu berhenti. Tatkala kamu memilih lembaga-lembaga organisasi yang ada sebagai pilihan keduanya, itu cukup menurut saya menjadi pengganti dari sekolah yang gagal atas nama jalan akademik itu. Kamu punya kaki yang kedua udah pas, leadership. Yang kelima apa yang terakhir? Yang terakhir menurut saya, sebaik-baik orang yang mendeklarasikan pada dirinya sendiri bahwa dia orang besar, tidak hari, tidak minggu, tidak bulan, yang difikirkan hanya ada satu. Apa itu? Produktif, berkarya, produktif, berkarya, 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 bekerja, 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 berkarya, berkarya, titik. Nggak ada selain kata itu. Mancing, kalau belum punya tabungan sak miliar, rasa mancing. Ngopi, kalau nggak bisa beli ngopi sak warungnya, jangan ngopi. Nah, itu pilihannya itu. Kamu kementos, kemaki itu apa sih mbok pamernya itu loh. Hanya bisa ngiler dan ngintip. Di kasur yang empuk aja apa yang bahagiakan kamu itu apa menurut saya. Tapi kalau kamu, Masya Allah, dalam satu hari, saya saat ini ya, ini nggak tahu nih apa yang terjadi di otak saya itu. Kalau nggak ngonten dalam satu hari itu rasanya kok digebuki badan ini. Mbuh output gambar, omongan sama kualitas videonya kayak apa, gak peduli saya. Saya bilang sama anak-anak, pokoknya metu lah, pokoknya metu. Kontennya pokoknya keluar. Kalau Pak Busro nggak bisa ya Bu Busro nggak bisa tetangganya nggak bisa ya tukang parkirnya. Sopo wis golek kete maneh. Bukan apa-apa, tapi jangan sampai dari 24 jam itu tidak ada produktivitas unggulan. Mas, saya itu ini saksinya nih. Sekarang saya punya dagangan ruko yang di Jalan Imogiri Timur, itu udah ditawar 1.400.000 nggak saya kasihkan. Yang di Kasongan ada ruko, itu juga sama 1,3 harganya. Ada juga rumah, aku punya kolam renang, aku punya fitness. Ya Allah, aku punya passive income. Di Purbayan ini aku punya satu yang ditinggali Mas Misbah itu. Samping Hotel Biva ada warung warteg. Itu ruko saya, dia ngontrak. Loh itu dalam 24 jam kalau nggak rapat sama ya tukang shooting lah bahasa saya yang nemenin saya. Mas Wahid ini sebagai salah dua dari santri kita di Pondok Pesantren Entrepreneur Ranting Muhammadiyah Jati ya, di Wonokromo sana.
Kalau jam 9, ke rumah. Jangan tinggal di pondok, ke rumah. Harus diskusi. Apa yang ngetren sekarang ini? Yang nyampah apa? Yang politik apa? Yang ini apa? Setiap hari itu aja saya kerjakan. Hanya apa? Untuk membangun mimpi. Dan untuk menjawab ini loh. Karena nggak ada, Mas. Orang besar tanpa karya itu mboten wonten. Nggak ada. Kalau duniamu angkringan, kerjain angkringan itu. Setubuhi sampai pagi sampai subuh kalau perlu itu. Kalau kuat, ototmu kuat, sudah pelototin. Kalau kuatnya jadi guru, ya sudah guru dulu. Kerjakan itu. Abdikan dirimu itu sampai kamu kena otot. Habisin tenaga, pikiran, otot itu sampai poldek. Manfaatin itu. Kalau nggak dapat karya-karya besar, ya jangan berhenti. Ini nggak mungkin kita ini mimpi tanpa tindakan yang mencerminkan itu tuh nggak mungkin. Mana ada hukum alam sama hukum Tuhan akan mengabdi, menisbatkan pada jalan kita, ngeridhoi kita. Kalau hukumnya nggak ketemu, mimpinya 1 bulan 1 miliar, tindakannya hanya mencerminkan 1 juta aja nggak cukup. Nah ya apa? Masa kamu mau datang ke masjid, ke musola, kepalamu sampai kamu bentur-benturkan dalam bersujud itu? Apakah kamu mau muncul 1 miliar? Ya nggak bisa. Menurut saya ini udah pakem, mau tidak mau ngunci, nggak bisa dirubah, nggak bisa ditawar. Tinggal mau apa tidak. Kalau tidak berarti kamu memang pecundang. Kalau mau kamu ada harapan. Karena apa? Sekali lagi, bagi orang yang mau berubah, esok adalah harapan baru. Itu menurut saya. Tepuk tangan dulu buat saya. Oke, penutup sekarang. Jebule kesel, Mas. Oke, penutupnya. Om, udah punya mimpi 2, 3, sampai yang kelima. Terus caranya piye? Caranya piye? Nanti kalau ada teori yang lebih bagus dari punya saya, compare, kerjakan. Untuk sebuah perubahan, itu seingat saya ada 3 teori yang bisa diadopsi. Teori yang pertama diberi nama teori aset